4 menit lagi, 3 menit. Teman-teman mahasiswa yang sudah menghitung ya total lead time untuk melakukan produksi di level 0 atau satu produk keseluruhan lead time-nya berapa jam gitu ya. Nah ini ada 2512 nih, silakan dihitung lead time-nya berapa jam, nanti yang sesuai ya atau sudah selesai menghitung silahkan disampaikan, bisa open mic atau bisa via chat. 3 menit lagi ya, saya tunggu. Oke, ini ada sudah yang menjawab ya. Masih saya tunggu yang lain. Silahkan disampaikan. Oke, sudah menunjukkan 15 pukul 15. Langsung kita bahas saja ya. Tadi sudah ada yang menjawab, ya Mas Alvin Hadi sudah sangat baik ya menjawab 15. Tapi mungkin saya perlu untuk menjelaskan lebih lanjut ya. Gak apa-apa sudah menjawab 15.
Jadi sebenarnya perhitungannya itu kita melihat dari komponen penyusun di level 0 ini. Ini kan ada 3 bagian ya. Bagian A, saya tadi contohkan bagian A ini yang 5, bagian B yang 1, bagian C yang 2. Nah, di bagian ini kita lihat lagi di bawahnya itu penyusunnya ada yang mana aja. Gitu ya. Kalau yang A ini sudah cuma yang 5 ini aja, di bawahnya nggak ada lagi penyusun atau rakitan selanjutnya. Nah, untuk yang poin B ini ada beberapa item. Nah, kita menghitungnya adalah 1 dengan 2 karena ini satu level gitu ya di layer 3. Jadi ini harusnya bisa dikerjakan bersamaan, tapi kita ambil yang lead time paling lama. Jadi maksudnya ketika yang 1 dengan 2 ini dikerjakan bersamaan, otomatis yang 1 ini akan terlebih dahulu lebih selesai daripada yang 2. Jadi di sini ada waktu nganggur gitu ya, waktu nganggur selama 1 jam untuk menunggu yang 2 ini selesai diproses. Nah, jadi ini bukan 2 tambah 1, jadi kita cukup ambil yang terbesar. 2 jam berarti 2 jam. Kemudian untuk 2, 1 karena ini adalah kalau yang tadi adalah bisa paralel, kalau yang atasnya ini adalah yang seri, rangkaian seri, jadi nggak bisa kita harus langsung kita tambahkan. Berarti 2 jam yang awal tadi ditambahkan 2 jam, ditambahkan 1 jam karena yang level 3 ini ada dua komponen, level 2 dan level 1 ini cuma ada 1 komponen untuk yang B. Jadi karena ini seri, kita harus tambahkan 2, yaitu waktu terlama proses untuk level 3-nya. 2 tambah 2 tambah 1. 5. Waktunya sama seperti yang poin A. 5 gitu ya. Nah, kemudian kita hit. Oke. Kemudian yang komponen yang C gitu ya. Komponen yang C ini kan ada 4 level gitu ya. Nah, 4 jam ya untuk level 4, merakit 4 jam ya. Karena ini seri di level 3 langsung ditambahkan 6 jam. Berarti 6 jam. Kemudian di level 2 untuk yang C gitu ya. Untuk yang C gitu ya. Untuk yang C ini level 2-nya ada 2. Nah, ini sama-sama 1 jam. Jadi bisa diparalel. Jadi pada saat proses produksinya selesai dimulai gitu ya. Produksinya dimulai harusnya selesai dikerjakannya sama karena membutuhkan sama waktunya yaitu 1 jam. Kita pilih salah satu aja karena sama. Jadi 4 ya, 4 tambah 2 6, 7 tambah 2 itu sudah 9. Nah, dari komponen A, B dan C gitu ya. Karena komponennya ini kita tadi yang udah saya sampaikan, komponen di level 0 itu nggak bisa diproses kalau level 1 dan selanjutnya itu belum selesai diproses. Nah, pada saat jam kelima, ya jam kelima ini sudah diproses A. Kemudian tadi ketika kita hitung di komponen yang B, ternyata butuh waktu 5 jam juga. Butuh waktu 5 jam juga. Jadi sama sebenarnya. Kemudian untuk yang komponen yang C, ya untuk komponen yang C ini butuh waktu tadi berapa? 4 tambah 2, ya, 6 tambah 1, 7, ya 7 tambah 2, ini 9. Ya. Nah, 9. Nah, waktu terlamanya antara poin A yang 5, kemudian yang komponen B yang 1, atau tadi totalnya 5 juga ya. Dan poin C yang 9 jam, otomatis yang paling panjang adalah yang 9 jam. Nah, karena ini prosesnya ini adalah bisa diparalel, jadi nggak perlu 5 ditambah 5 tambah 9, nggak perlu. Jadi kita ambil aja yang terlama, 9 jam, kemudian diambil yang level 0-nya butuh waktu 2 jam untuk perakitan poin yang atau komponen yang A, B, dan C. Akhirnya 9 ini ditambahkan dengan 2 lead time yang di level 0. Jadi jawabannya untuk produk yang saya sampaikan ini membutuhkan waktu dari awal sampai akhir untuk seluruh komponen harusnya bisa selesai dalam waktu 11 jam. Ya, sampai sini ada yang
belum jelas atau ada yang perlu ditanyakan, silakan aja, nggak apa-apa. Kita diskusi supaya nanti nggak mispersepsi. Yang tadi sudah menjawab, Mas Alvin, sudah paham ya maksudnya cara perhitungannya ya? Mas Alvin Nurhadi. Oke, tadi hitungnya paralel. Oke, Mas Alvin. Oke, kalau sudah paham, teman-teman yang lain, kalau ada yang belum paham, silahkan bisa via chat, bisa via open mic, nggak apa-apa. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke poin selanjutnya ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, ini contoh salah satu, ini mungkin saya perlu sampaikan yang poin di 4 ini. Di mana seharusnya warna kuning ini dilakukan? Jawabannya adalah kita bisa tarik komponen yang A ini untuk turun ke level 4. Siapa tahu bisa bareng-bareng dikerjakan gitu ya. Jadi waktu startnya, karena dia nggak punya komponen yang harus dirakit gitu ya. Jadi mulai awal produksi, walaupun dia di level 1 gitu ya, untuk memangkas waktu, dia bisa ditarik ke level 4 untuk dilakukan prosesnya bersamaan dengan level yang paling awal dilakukan, yaitu di level 4. Kalau di sini ada level 10, di komponen yang A ini nggak ada komponen strukturnya, ya bisa langsung dikerjakan karena nggak perlu menunggu item yang ada atau bill of material yang ada di bawahnya, gitu ya. Saya kira kalau misalnya bill of material atau low level code ini teman-teman mahasiswa bisa pahami gitu ya, nanti kedepannya akan lebih mudah lagi dalam melakukan proses produksinya. Oke. Selanjutnya ini saya akan menyampaikan terkait final assembly schedule ya, atau waktu perakitan final ya, jadwal untuk perakitan final. Yang tadi contohnya mungkin yang di poin di level 0 tadi kalau kita lihat di LLC-nya. Perbedaannya apa? Kalau MPS ini kita antisipasi jadwal pembuatan atau produksi, tapi kalau FAS ini adalah jadwal pembuatan yang sebenarnya. Jadi kalau MPS ini kita namanya juga plan gitu ya, itu masih bisa sangat dinamis, masih bisa berubah-ubah. Tapi kalau final assembly schedule ini sudah adalah waktu pembuatan sebenarnya. Jadi bisa disebut antara planning dan realisasi ini akan menjadi satu kesatuan ya. Kalau misalnya planningnya itu dikatakan tepat, ya, itu artinya ketika FAS atau Final Assembly Schedule-nya itu harusnya tepat juga. Nah itu semakin akurat semakin baik antara MPS dan FAS. Oke. Selanjutnya ini saya sampaikan terkait RCCP tadi. RCCP itu kan yang mempengaruhi dari MPS gitu ya, Product Capacity Planning itu apa sebenarnya. Nah, RCCP ini memeriksa apakah sumber daya penting itu tersedia untuk mendukung MPS awal. Selanjutnya sumber daya yang kritikal gitu ya, termasuk proses yang bottleneck, kemudian kapasitas atau jumlah tenaga kerja, material kritis gitu ya. Nah, itu menjadi inputan dari RCCP. Kemudian
untuk bill of material di RCCP biasanya itu untuk single product. Jadi nggak bisa multiple product kalau untuk RCCP. Nah, alasan RCCP ini disebut kenapa kok ROC ya. RCCP itu kan ROC, Cut Capacity Planning. Nah, disebut ROC itu ya bukan hanya karena berfokus pada sumber daya kritis sebenarnya, tapi juga karena ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi dari detail spesifik penggunaan kapasitas. Ini RCCP mungkin untuk yang baru banget, yang baru tahu banget ya agak bingung apa sih maksudnya RCCP. Tapi nanti kalau kita udah bicara studi kasus, harusnya sudah mungkin lebih paham. Lagi nanti teman-teman misalnya menghadapi kendala di lapangan terkait critical item atau critical material, itu harusnya bisa lebih pemahaman. Nah, ini studi kasus yang pertama gitu ya mengenai RCCP. Ini ada salah satu perusahaan rakitan komputer desktop ya, komputer yang pakai CPU gitu ya. Nah, ini ada komputer modelnya macam-macam ya. Kalau yang bisa dikatakan seriesnya macam-macam, ada series atau model yang D24, D25, D26, D27 gitu ya. Kemudian ada waktu prosesnya, ada yang 0,203 jam untuk D24, untuk D25 0,300 atau 0,3, kemudian D26 0,350, kemudian model D ada 0,425 gitu ya. Nah, ini kita jadwalkan gitu ya. Untuk kebutuhannya untuk model D24 ini butuh 200 unit. Model D25 ini butuh 250 unit. Untuk model D26 butuh 400 unit. Model D27 butuh 100 unit. Ini sebenarnya RCCP-nya kita bisa dapatkan itu ya perkalian standar sebenarnya. Perkalian standar antara standar jam ya. Standar jam dengan kebutuhan atau forecast atau ramalannya yang unit-unitnya ini tinggal dikali sebenarnya. Nah, ini jawabannya ya berarti kita memiliki ya, kalau misalnya nanti boleh dihitung ulang kalau misalnya salah, siapa tahu salah gitu ya. Dari model perkalian antar modelnya itu totalan kita membutuhkan waktu untuk memproduksi seluruh model gitu ya. Sampai dengan permintaan mingguannya itu bisa terpenuhi, itu butuh 298,1 standar waktu atau standar jam. Kemudian ada studi kasus yang kedua. Nah, studi kasus yang kedua ya agak lebih kompleks gitu ya. Jadi ada perusahaan yang membuat tweezer. Ini ada dua model, medium dan fine. Ya. Kemudian bottleneck operasinya adalah di work center nomor 20. Jadi mungkin work centernya banyak gitu ya. Nah, yang bottleneck adalah di work center 20. Dari sumber daya yang ada ya. Maksudnya ini sumber daya yang ada ini adalah satuannya adalah jam per lusin, dozen itu lusin. Ya, untuk waktu di work center nomor 20. Sebagai berikut, untuk per lusinnya, kalau untuk mediumnya butuh waktu 0,5 jam atau setengah jam per lusinnya. Kalau yang model fine, ini butuh waktu 1,2 jam. Nah, master production schedule untuk 4 minggu ke depan itu sebagai berikut yang di bawah tabel yang kedua. Week 1, week 2, week 3, week 4. Yang untuk yang medium, ini MPS-nya. MPS itu kan yang tadi ya, yang sebelumnya kita harus produksi berapa banyak gitu ya. Nah, untuk yang minggu pertama ini kita butuh produksi untuk medium 40, minggu kedua 25, minggu ketiga 40, minggu keempat 15. Total 120. Untuk yang fine
Ini 20 di minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya. Total 80. Dari keterangan tersebut, ya, coba teman-teman hitung, ya, teman-teman hitung untuk mengetahui kebutuhan yang kapasitas yang dibutuhkan, atau dalam bentuk waktu bisa juga, dalam bentuk tabel juga bisa, untuk RCCP di studi kasus yang kedua ini. Coba teman-teman bisa hitung, nanti kalau ada yang sudah dapat, bisa disampaikan penjelasannya. Kalau di chat kayaknya nggak bisa ini. Nanti kita cek bareng-bareng hasilnya. Mungkin ini saya kasih waktu lagi 10 menit, kayaknya cukup. Silahkan. Sampai di 15:35 ya, 12 menit lah. 15:45, sorry. 15:45 ya, teman-teman mahasiswa. Silakan.
Ada yang sudah selesai, teman-teman? Yang sudah selesai boleh menjelaskan perolehannya. Oke, kita langsung bahas ya, teman-teman. Nah, ini perhitungannya sederhana. Jadi tiap minggu yang medium dikali medium, yang fine dikali dengan yang fine. Nah, ini kita ambil satu contoh aja di minggu pertama ya. Untuk minggu selanjutnya ini perhitungannya sama. Jadi di minggu pertama ini tinggal 40 ya untuk yang medium dikali 0,5 jam atau setengah jam gitu ya. Hasilnya dapat yang merah nih. Saya tambahin merah ini 20. Kemudian untuk yang fine ya 20 dikali 1,2 standar jam per dozen itu lusin. Dia butuh 1,2 jam per lusin. Dan hasilnya 24 tinggal di total, tinggal ditarik ke samping. Kalau pakai Excel gampang banget ini. Tinggal tarik ke samping, totalnya didapatkan untuk medium total butuh 60 jam ya untuk kebutuhan 120 lusin. Nah, kalau yang fine butuh 96 jam. Total keseluruhan untuk memproduksi medium dan fine untuk work center 20 ini 156 jam. Untuk total 200 lusin. Kebutuhan 200 lusin medium maupun fine. Tuh. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Teman-teman mahasiswa? Cukup jelas ya, mudah kayak perhitungan yang sebelumnya, cuma di sini ada tambahan klasifikasi medium dan fine. Oke, ini mungkin tambahan ini ya, tambahan materi terkait MPS. Ini ada yang namanya, tentu pada saat implementasi ini ada namanya error. Tapi bagaimana dari error tersebut ya kita bisa mengantisipasi ya sehingga kesalahan atau error itu bisa dapat diminimalisasi.
Ada 3 jenis biasanya kalau untuk kesalahan yang ada di MPS itu. Yang pertama, produk atau spesifikasinya salah atau keliru. Kemudian jumlahnya salah, tidak tepat. Salah itu tidak tepat kalau untuk dalam dalam jumlah itu jumlahnya nggak tepat. Bisa terlalu sedikit, bisa terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, tentu saja nanti akan memakan kapasitas dari warehouse-nya. Kalau terlalu sedikit, otomatis ada penjualan atau ada market yang tidak bisa kita supply. Gitu ya. Kemudian ada tanggal pengiriman yang salah atau delivery time tadi, terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang namanya delivery itu ya kalau bisa tepat gitu ya. Contohnya kayak misalnya ekspedisi JNE kita butuh 2 sampai 3 hari ya. Kalau udah lewat dari 3 hari ya itu sudah nggak tepat gitu ya. Ataupun lebih cepat, walaupun lebih cepat itu lebih bagus gitu ya. Tapi tidak tepat sesuai dengan promise itu. Kalau JNE atau Tiki gitu ya 2 sampai 3 hari untuk yang ekspres. Nah itu adalah contoh delivery promise-nya. Kalau udah nggak sesuai itu berarti sudah tidak tepat. Ya. Kemudian ini juga dari 3 tadi ya spec, delivery date atau delivery time dan quantity gitu ya. Quantity jumlahnya tidak tepat. Ini ada juga hal-hal lain yang dibutuhkan untuk mengantisipasi atau mengurangi kesalahan dari 3 error ini tadi. Dia bisa melakukan rekayasa ulang, kemudian perubahan jadwal atau negosiasi untuk pengiriman, atau antisipasinya untuk delivery ya kita mempercepat pengiriman. Semakin cepat ngirim ya semakin semakin tepat, semakin enak kita menjelaskan customer gitu ya. Daripada terlambat. Nah, kalau customer itu biasanya entah ada yang sudah booking atau ada yang sudah memiliki delivery promise di proses selanjutnya dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini masih ada waktu sekitar 15 menit, silahkan bagi yang ingin bertanya. 15 sampai 10 sampai 15 menit lah ya. Silakan bertanya terkait MPS ini. Silakan Mas-mas, Mbak-mbak, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan, silakan. Ini nanti yang bertanya tadi yang sudah disampaikan Bu Anies, nanti yang bertanya ya akan mendapatkan reward atau apresiasi dari program studi gitu ya. Silakan ini bertanya aja dikasih reward gitu ya. Silakan. Nggak usah malu-malu, ya kita sama-sama belajar ya, kita diskusi gitu ya. Kebetulan saya yang lebih dulu tahu, lebih dulu apa? Ini bukan lebih tahu tapi lebih dulu sebenarnya, lebih dulu menjalani. Jadi mungkin ada beberapa advice yang bisa saya sampaikan nanti ke teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan. Ada dari teman-teman?
Oke, kalau nggak ada, memang nggak ada. Tadi titipan pesan dari Bu Anis. Kalau memang sudah cukup, saya cukupkan sekian ya. Teman-teman mahasiswa dari UMKT atau dari universitas yang lain yang sudah hadir di guest lecture pada siang sampai sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diserap dengan baik, bisa diterima dengan baik, dan bisa nantinya diimplementasikan dimanapun teman-teman berada gitu ya, baik di perusahaan maupun di bidang yang lain. Mungkin cukup dari saya ya, karena waktunya juga udah cukup. Tadi ada saya spare sengaja sekitar 10-15 menit untuk pertanyaan, tapi karena memang sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Saya mohon maaf apabila penyampaian saya hari ini ada yang kurang atau ada yang salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman mahasiswa yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga sehat selalu semuanya teman-teman mahasiswa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas Koko dan teman-teman.